Selamat pagi Ibu, Bapak, dan anak-anakku. Hari ini Senin 19 Mei 2025, kita belajar dari Kitab Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21. Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tetapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Tema kita hari ini, mengalah dalam mencapai tujuan. Musa mengirim utusan kepada Raja Edom supaya dapat melewati wilayahnya menuju Kanaan. Edom merupakan saudara Israel, namun Edom menolak, bahkan mengancam akan memerangi meskipun Israel bersedia membayar jikalau meminum airnya. Maka Israel berputar arah ke wilayah lain. Mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh. Tentu saja terjadi pergolakan dalam diri mereka. Secara emosi mereka mengalami penolakan dari orang-orang yang termasuk saudara. Secara fisik, mereka bertambah letih. Namun bangsa Israel dapat mengalah demi mencapai tujuan ke negeri Kanaan. Mereka tidak terpancing melakukan peperangan. Hal itu memberikan teladan kepada kita. Kita dapat mengalah demi mencapai tujuan. Sebagai orang percaya, kita memiliki pergumulan yang sama dengan umat Israel, yaitu mengalami penolakan. Masih ada penolakan dari kalangan tertentu ketika umat Tuhan hendak mendirikan gereja. Penolakan semacam ini sungguh menyakitkan karena yang menolak adalah saudara sebangsa dan setanah air. Orang percaya masa kini juga memilih untuk mencari solusi damai. Ada opsi hukum dan juga pendekatan dialogis kepada masyarakat. Sangat disayangkan, meskipun sudah mendapatkan legalitas pembangunan gereja, seringkali kembali terjadi penolakan. Ancaman yang dihadapi juga sering disertai dengan kekerasan, sehingga membuat warga jemaat kesulitan beribadah. Sama seperti umat Israel yang tidak terpancing melakukan peperangan, orang percaya masa kini juga bersikap bijak dengan menempuh proses hukum disertai dialog yang panjang. Dengan kesabaran demikian, kiranya masyarakat luluh hatinya dan dapat menerima kehadiran gereja. Mengalah dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Pemimpin gereja yang belajar seni mengalah dapat membawa jemaat mencapai tujuan pemuridan. Ada kalanya dengan mengalah, justru tujuan tercapai. Mari kita belajar seni mengalah demi mencapai tujuan kemenangan, yaitu hidup dalam sejahtera Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.
Kami sudah bangun kembali dan kami boleh belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan yang tentu saja tidak ringan. Mereka harus bersabar, bahkan harus mengalah ketika ancaman ada di sekitar mereka. Bapa di surga, tolonglah kami untuk dapat belajar dari bangsa ini. Mampukan kami belajar seni mengalah demi mencapai tujuan kemenangan, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah. Kami sambut hari ini di dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.